Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Pinjam KTP lu bentar ya, buat syarat ambil tas branded ini. Gue pasti bayar kok. Masa lu tega biarin gue kalah gengsi? Kata-kata itu keluar dari mulut Siska, sambil dia sibuk selfie pamer tas barunya di kafe mahal. Aku bodoh banget waktu itu. Percaya kalau sahabat sendiri nggak mungkin tega nusuk dari belakang, cuma demi konten. Dalam sekejap, feed Instagram dia penuh sama foto liburan mewah dan barang branded yang ternyata dibeli pakai namaku. Dia hidup bak sosialita papan atas di medsos. Sementara aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Bener aja, tiba-tiba teror itu datang bertubi-tubi ke alamat rumahku. Bukan ke rumah dia. Tumpukan tagihan pinjol dan pay letter datang silih berganti dengan nominal yang bikin jantungku mau copot. Siska malah asik pesta dan blokir nomor aku. Ninggalin aku sendirian gemeter ngadepin debt collector. Rasanya pengen teriak lihat senyum palsunya di layar HP. Sementara hidupku hancur berantakan gara-gara ulahnya. Tapi dia lupa satu hal. Gaya hidup mewah hasil nipu teman sendiri bakal ada karma instan yang lebih sadis. Jujur, kalau ingat kejadian hari itu, rasanya aku pengen banget putar waktu dan nampar pipiku sendiri, biar sadar. Namaku Sari, cewek biasa yang kemana-mana naik ojol dan selalu bawa bekal nasi dari kosan, demi hemat pengeluaran. Beda banget sama Rina, sahabatku dari zaman putih abu-abu, yang hidupnya kayak putri raja di dongeng Instagram. Kita emang beda kasta, tapi Rina nggak pernah mandang aku sebelah mata. Dia sering banget ajak aku nongkrong di kafe-kafe hits Jakarta Selatan. Bahkan nggak jarang dia yang bayarin kopiku yang harganya setara jatah makan siangku 2 hari. Kebaikan dia itu yang bikin aku ngerasa berutang budi banget. Sampai aku lupa, kalau di dunia ini nggak ada makan siang yang benar-benar gratis. Hubungan kita tuh kayak saudara kandung, sedekat nadi. Tapi aku nggak nyangka, kalau nadi itu yang bakal dia potong pelan-pelan. Siang itu matahari lagi terik banget. Tapi AC di dalam kafe mewah tempat kita nongkrong bikin kulitku merinding dingin. Di depanku, Rina duduk dengan gaya khasnya. Rambut dark brown bergelombang dia gerai indah, make up bold yang flawless, dan outfit branded dari atas sampai bawah. Dia lagi sibuk scroll HP mahalnya sambil sesekali menyeruput ice americano. Tiba-tiba matanya melotot. Binar matanya kayak anak kecil yang lihat permen. Beb, sumpah, tas impian gue diskon gila-gilaan. Ini wishlist gue dari tahun lalu, Sar. Serunya heboh banget, sampai beberapa orang di meja sebelah nengok. Aku cuma senyum canggung, ikut seneng lihat dia happy. Padahal dalam hati aku lagi mikirin token listrik kosan yang udah bunyi tit-tit-tit minta diisi. Rina langsung sibuk ngetik di HP-nya. Tapi sedetik kemudian mukanya berubah jadi panik. Dahi mulusnya berkerut, bibirnya manyun kesel. Anjir, limit pay letter gua mentok. Padahal gua udah bayar lunas bulan lalu. Kok belum refresh sih sistemnya? Elah bangke banget. Umpatnya pelan tapi penuh emosi. Dia banting HP-nya pelan ke meja marmer. Nafasnya memburu. Aku yang gak ngerti apa-apa soal sistem kredit cuma bisa diem, takut salah ngomong. Tapi tiba-tiba, tatapan Rina beralih ke aku. Tatapan yang dulu aku anggap tatapan sahabat yang butuh bantuan. Tapi sekarang, aku sadar, itu adalah tatapan predator yang nemu mangsa empuk. Sar, suaranya melembut. Beda banget sama nada kesalnya tadi. Tangannya yang lentik memegang tanganku di atas meja. Boleh nggak gue pinjam lemah lo bentar? Pakai akun lo dulu buat check out tas ini. Sumpah, lusa pas gajian gue langsung transfer lunas ke lo. Gue gak mau kehilangan diskon ini, Sar. Please banget. Pintanya dengan wajah memelas. Jantungku langsung deg-degan. Pinjam nama. Urusan duit. Mamah di kampung selalu wanti-wanti. Jangan pernah main-main sama utang piutang. Apalagi pakai data pribadi. Duh, Rin, aku gak pernah pakai gituan. Takut ntar kalau ada apa-apa gimana? Gajiku kan pas-pasan banget. Tolakku halus sambil nunduk. Gak berani tatap matanya langsung. Tanganku mulai berkeringat dingin. Aku tahu Rina kaya. Mobilnya aja ganti-ganti. Tapi rasa takut dikejar utang itu lebih besar daripada rasa percayaku. Lagian harga tas itu 2 kali lipat dari gajiku sebulan. Kalau dia gak bayar, aku harus makan apa?
makan promak campur air keran. Mendengar penolakanku, Rina langsung melepaskan tanganku kasar. Dia sandaran di kursi sambil melipat tangan di dada. Matanya natap aku tajam. Ya ampun Sari, kita temenan berapa tahun sih? Lo gak percaya sama gue? Gue ini Rina loh, bukan gembel yang bakal lari dari utang receh segitu. Gue cuma pinjem nama doang buat syarat administrasi. Duitnya tetap gue yang keluarin. Tega banget sih lo lihat sahabat lo sedih cuma gara-gara masalah sepele gini. Padahal gue sering banget lo bantuin lo kalau lo lagi susah. Kata-katanya nusuk banget, bikin dadaku sesak. Rasa bersalah langsung menyerangku bertubi-tubi. Iya juga sih, Rina emang sering bantu aku. Karena nggak kuat menahan rasa nggak enak hati dan tatapan menghakimi dari dia, pertahananku runtuh. Ya udah, tapi janji ya Rin, langsung lunasin. Jangan nyicil, aku takut bunganya, kataku lirih sambil ngeluarin KTP dari dompet bututku. Rina langsung tersenyum lebar. Wajah juteknya hilang seketika, diganti senyum manis yang sekarang terlihat mengerikan di ingatanku. Nah gitu dong, itu baru bestie gue. Tenang aja, aman sama gue. Sini HP lo, gue yang setting semuanya. Lo tinggal verifikasi muka aja. Dia langsung nyambar HP-ku dan KTP-ku dengan gerakan super cepat. Prosesnya cepet banget. Aku cuma disuruh kedip-kedip depan kamera HP buat verifikasi wajah, dan gak sampai 5 menit notifikasi transaksi berhasil muncul. Rina langsung peluk aku erat banget. Wangi parfum mahalnya menusuk hidungku. Thank you Sari, lo emang penyelamat gue. Nanti gue traktir makan enak sebulan deh. Janjinya manis banget. Saat itu aku mencoba menepis firasat buruk yang mulai ngerayap di perutku. Aku berusaha yakin kalau Rina gak mungkin jahat. Dia kan orang kaya, masa nipu sahabat sendiri yang miskin. Hari-hari berlalu. Rina beneran pamer tas barunya di Instagram story. Fotonya estetik banget, captionnya, self-reward because I deserve it. Banyak yang komen memuji, bilang dia goals banget. Aku cuma nge-like postingan itu sambil makan mie instan di kamar kos yang sempit. Rina sempat chat bilang makasih lagi. Tapi soal transferan pelunasan yang dia janjiin, belum ada kabar. Aku mau nagih tapi sungkan. Mikirnya, mungkin dia lagi sibuk. Toh jatuh temponya masih bulan depan. Kebodohanku yang hakiki adalah menggantungkan nasib pada rasa gak enakan. Sampai akhirnya, sore ini, pas aku lagi lembur di kantor, HP-ku getar. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor gak dikenal. Profil picture-nya logo perusahaan pembiayaan dengan warna merah menyala. Isinya singkat, tapi bikin darahku berhenti ngalir seketika. Yote Sederisari, tagihan Anda sebesar Rp15.450.000 telah jatuh tempo hari ini. Mohon segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda berjalan dan kunjungan lapangan. HP-ku langsung jatuh ke meja. Suaranya keras banget, sampai teman sebelahku kaget. 15 juta? Bukannya harga tasnya cuma 7 juta? Kenapa jadi 2 kali lipat? Aku menatap layar HP yang retak di ujungnya itu dengan tangan gemetar hebat. 15 juta? Angka itu berputar-putar di kepalaku. Bikin pusing 7 keliling sampai aku harus pegangan pinggir meja biar nggak ambruk. Itu gaji aku hampir 4 bulan kerja. Tanpa makan, tanpa bayar kosan. Dengan panik, aku langsung buka aplikasi pinjol yang waktu itu diinstal Rina di HP-ku. Jariku dingin banget waktu masukin PIN yang dia kasih. Pas aplikasinya kebuka, mataku rasanya mau copot melihat riwayat transaksi yang berderet merah. Bukan cuma satu transaksi tas itu yang ada di sana. Tapi ada 3 transaksi lain yang gak pernah aku tahu. Pay later buat tiket pesawat ke Bali, belanja baju di marketplace, sampai top up e-wallet jutaan rupiah. Semua atas namaku. Sari, si budak korporat yang gajinya cuma numpang lewat. Detik itu juga, aku langsung telepon Rina dengan nafas memburu. Panggilan pertama nggak diangkat. Panggilan kedua, di-reject. Panggilan ketiga, nomornya sibuk. Aku coba chat WhatsApp, centang 1. Firasat burukku berubah jadi kepanikan nyata yang mencekik leher. Rin, tolong angkat. Ini ada tagihan 15 juta masuk ke gue. Kok bisa? Lo bilang cuma beli tas 7 juta.
Ketikku dengan jari gemetar, typo di mana-mana karena panik. Pesan itu cuma jadi centang satu abu-abu yang ngeledek ketololanku. Aku coba positive thinking. Mungkin dia lagi meeting atau lagi di pesawat. Tapi postingan IG story dia baru 5 menit lalu muncul di timeline. Bali vibes, healing dulu dari drama ibu kota. Dia lagi party di beach club, pegang gelas koktail, ketawa lepas sama teman-teman sosialitanya. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur. Bolak-balik gelisah di kasur tipisku. Setiap ada notifikasi masuk, jantungku rasanya mau meledak karena takut itu tagihan lagi. Aku stalking sosmed Rina sampai ke akar-akarnya, mencari petunjuk sekecil apapun. Di salah satu foto terbarunya di Bali, dia pakai dress bunga-bunga yang cantik banget, sambil pose di pinggir kolam. Iseng, aku cek riwayat transaksi di aplikasi pinjol itu lagi. Mencocokkan tanggal. Bener aja. Ada transaksi pembelian dress yang persis sama. Tanggalnya seminggu yang lalu. Dikirim ke alamat apartemen Rina. Tapi tagihannya masuk ke akunku. Gila. Gumamku lirih di kamar kos yang gelap. Lo bener-bener gila, Rin. Lo liburan mewah pakai duit gue. Pakai masa depan gue. Air mataku mulai netes. Bukan karena sedih. Tapi karena marah. Dan merasa bodoh banget sudah percaya sama ular berbisa kayak dia. Besoknya di kantor, aku nggak bisa fokus kerja sama sekali. Mataku bengkak kurang tidur, mukaku kusut kayak baju belum disetrika. Pikiran melayang kemana-mana. Teman sebelahku, Mbak Nisa, sampai negur karena aku salah input data 2 kali. Sar, lo sakit, pucet banget loh. Kalau nggak enak badan, mending izin aja daripada kerjaan berantakan. Aku cuma geleng lemah, nggak berani cerita aib ini. Lagi banyak pikiran aja mbak, jawabku enggak. Tiba-tiba, telepon meja di kubikelku bunyi nyaring. Aku angkat dengan lemas. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Ibu Sari? Suara di seberang sana berat, tegas dan dingin. Nada bicaranya bukan kayak klien kantor yang biasanya ramah. Iya, saya sendiri. Kami dari bagian penagihan pusat. Ibu Sari tercatat menunggak pembayaran. Buru-buru aku tutup teleponnya. Tanganku gemetar hebat. Jantungku berpacu kencang. Mereka udah mulai telepon ke kantor. Ini mimpi buruk. Pulang kerja, aku nekat datangin apartemen Rina walau badan rasanya mau rontok. Aku tahu dia masih di Bali dari story IG-nya. Tapi aku butuh kepastian. Siapa tahu ada keluarganya atau pembantunya. Sampai di lobi apartemen mewahnya yang wangi lavender, security menahan aku dengan tatapan menyelidik. Maaf mbak, mau ketemu siapa? Tanyanya sopan tapi curiga. Lihat penampilanku yang kucel naik ojol dan masih pakai ID card kantor. Mau ketemu Rina pak, unit 15B. Security itu cek buku tamu sebentar. Mbak Rina lagi keluar kota mbak, unit kosong. Kuncinya juga nggak dititip. Mbak siapa ya? Udah janji? Aku bingung mau jawab apa. Saya temennya pak. Ada urusan mendesak banget soal keuangan. Security itu geleng kepala tegas. Nggak bisa mbak, privasi penghuni. Silahkan hubungi orangnya langsung. Kita nggak bisa kasih akses. Aku pulang dengan tangan hampa dan hati dongkol setengah mati. Rasanya pengen teriak. Di jalan pulang naik ojol, HP-ku bunyi lagi di saku. Kali ini telepon WhatsApp dari nomor nggak dikenal. Profilnya foto laki-laki bertato sangar. Aku memberanikan diri angkat walau takut setengah mati. Woi Sari, bayar utang lo, jangan lari lo ya. Bentakan kasar langsung menyambar kupingku. Bikin abang ojol di depanku sampai nengok kaget. Aku refleks jauhin HP. Maaf pak, saya akan urus, tapi saya butuh waktu. Suaraku bergetar nahan tangis. Alah basi, gaya doang selangit beli barang mewah, bayar kada mampu. Gue tahu alamat kosan lo di Gang Mangga, gue samperin lo malam ini kalau nggak transfer. Klik, sambungan putus. Kakiku lemas, rasanya kayak jelly. Dia tahu alamat kosanku secara detail. Habis aku. Malam itu adalah malam terpanjang dan paling mencekam dalam hidupku. Aku ngunci pintu kamar kos double lock, bahkan aku ganjal gagang pintu pakai kursi plastik. Setiap ada suara motor lewat di gang depan, aku langsung ngintip dari balik gorden dengan ketakutan. Keringat dingin ngucur deras. Aku merasa kayak buronan kriminal kelas kakap,
Padahal aku nggak menikmati sepeser pun uang haram itu. Yang menikmati lagi dansa-dansa di Bali, pamer di Instastory, dengan caption "Living my best life" sambil cheers gelas mahal. Sumpah, rasanya pengen teriak tapi suaraku tertahan di tenggorokan, saking sesaknya. Kenapa orang jahat bisa tidur nyenyak sementara orang baik yang dikorbankan dan hidup dalam ketakutan? 2 hari kemudian yang terasa seperti 2 tahun, Rina akhirnya update status lagi. Back to JKT, kangen kasur empuk rumah. Tanpa babi bu, aku langsung meluncur ke apartemennya lagi pagi-pagi buta sebelum berangkat kerja. Gak peduli belum sarapan. Kali ini aku berhasil nyelonong masuk pas ada penghuni lain buka pintu akses lobi. Aku ikut masuk cepet-cepet. Aku gedor pintu unit 15B kayak orang kesetanan. Masa bodoh kalau tetangganya keganggu. "Nah, keluar lo. Gue tahu lo di dalam. Keluar gak lo?" Gak lama, pintu kebuka sedikit. Muncul Rina dengan muka bantal, pakai kimono tidur sutra yang kelihatan mahal banget. "Apaan sih, Sar? Masih pagi buta juga. Norak banget gedor-gedor pintu orang. Kedengeran tetangga tahu," katanya santai sambil nguap, tanpa rasa bersalah sedikit pun di wajahnya yang glowing. "Norak lo bilang." Aku langsung nyerocos. Emosiku udah meledak di ubun-ubun. "Lo lihat ini." Aku sodorin layar HP-ku yang nampilin total tagihan yang sekarang udah berbunga jadi hampir 17 juta karena denda keterlambatan harian. Lo pakai nama gue buat belanja macem-macem, buat liburan ke Bali, terus lo ngilang gitu aja. Debt kolektor telepon ke kantor gue, Rina. Mereka ancam mau datang ke kosan gue semalam. Lo gila ya? Lo mau bunuh gue pelan-pelan. Nafasku ngos-ngosan, air mata kemarahan udah ngembeng di pelupuk mata. Tanganku gemetar nunjuk muka dia. Aku udah gak peduli lagi soal sopan santun. Rina cuma natap aku datar, lalu ketawa kecil. Ketawa yang remehin banget, seolah aku ini lelucon. Aduh, Sari. Panikan banget sih jadi orang. Kampungan deh. Itu kan cuma telat bayar dikit, elah. Biasalah sistem error, atau adminnya lebay. Gue lagi nunggu pencairan dana dari bokap. Sabar dikit napa? Lagian, hitung-hitung lo belajar ngatur duit gede. Biar gak kaget kalau jadi orang kaya. Jangan mental miskin terus lah. Kaget dikit diteror Dise langsung wewek kesini. Jawaban dia bener-bener bikin aku shock sampai gak bisa ngomong. Mental miskin katanya. Dia yang nyolong identitasku. Aku yang dikatain mental miskin. Tanganku terkepal kuat. Kuku-kuku nancep ke telapak tangan saking marahnya. Rasanya pengen nampar muka mulusnya itu. Pulang dari apartemen Rina, kakiku rasanya berat banget kayak diganduli batu kali. Setiap langkah rasanya nyeret beban dosa yang bukan punya aku. Kata-kata dia terngiang-ngiang terus di kepala kayak kaset rusak. Secara hukum, itu utang lo. Jahat banget sumpah. Jahat banget sampai ke tulang sumsum. Aku duduk lemes di halte busway, meliatin orang-orang yang lalu lalang dengan tatapan kosong. Otakku buntu total. Gimana caranya aku bayar 17 juta plus bunga yang jalan terus kayak argometer kuda? Gaji UMR, bayar kosan, sama makan aja udah megap-megap. Boro-boro bayar gaya hidup sultan dia. Jual ginjal. Masa iya hidupku berakhir konyol cuma gara-gara tas branded dan liburan orang lain? Aku buka lagi galeri HP. Meliatin foto-foto kita berdua dulu. Rina yang rangkul aku pas wisuda. Semuanya kerasa palsu sekarang. Kayak topeng yang akhirnya copot dan nampilin wajah asli setan. Sesampainya di kantor, suasana makin gak enak. Hawanya dingin menusuk, padahal AC biasa aja. Beberapa teman ngeliatin aku sambil bisik-bisik. Tatapan mereka kayak jarum yang nusuk kulit. Itu Sari. Katanya dikejar pinjol ya? Masa sih? Padahal anaknya polos gitu. Iya, kemarin ada yang nelpon ke resepsionis, marah-marah nyari dia. Kupingku panas. Rasanya mendidih. Malu banget rasanya pengen ngilang ditelan bumi. Atau berubah jadi debu saat itu juga. Mbak Nisa nyamperin aku. Mukanya prihatin, tapi ada takut-takutnya. "Sar, lo dipanggil Pak Bos ke ruangan sekarang juga. Hati-hati ya, beliau kayaknya marah besar." Dek, jantungku kayak berhenti berdetak. Tamat riwayatku. Pasti soal telepon debt kolektor kemarin yang neror kantor. Di ruangan bos, aku cuma bisa nunduk dalam-dalam dimarahin habis-habisan.
tanpa berani ngangkat muka. Sari, saya nggak mau urusan pribadi kamu ganggu operasional kantor dan citra perusahaan. Kalau ada debt collector telepon lagi, atau sampai datang ke sini bikin keributan kayak pasar, saya terpaksa kasih SP3, atau bahkan pecat kamu detik itu juga. Paham? Suara Pak Bos tegas, menggelegar di ruangan kedap suara itu. Aku cuma bisa ngangguk sambil nahan nangis, bibirku gemetar. Maaf Pak, saya janji segera selesaikan. Tolong jangan pecat saya. Jawabku lirih, hampir nggak kedengeran. Keluar dari ruangan itu, aku lari ke toilet, kunci pintu bilik paling ujung, dan nangis sejadi-jadinya, sambil ngebekap mulut biar nggak kedengeran orang luar. Hidupku bener-bener di ujung tanduk. Karir terancam, nama baik hancur, dompet kosong melompong. Tapi di tengah keputusasaan itu, pas aku lagi cuci muka yang sembab, otakku tiba-tiba jalan cari celah. Rina bilang aku nggak punya bukti, karena akunnya atas namaku. Oke, secara sistem emang nama aku yang kecatat. Tapi jejak digital nggak mungkin bohong kan? Aku inget banget waktu itu dia pinjam HP-ku buat transaksi. Dia yang utak-atik semuanya. Pasti ada jejak login, notifikasi, atau konfirmasi email yang dia upayain atau lupa dia hapus. Aku hapus air mata kasar, tatap cermin dan bilang ke bayanganku sendiri, lo nggak balik kalah sama orang jahat, Sar. Aku balik ke meja kerja dengan tekad baru. Bodo amat sama bisik-bisik tetangga kubikel. Aku buka email pribadiku yang nyambung ke akun pinjol itu. Aku cari di folder spam dan trash yang jarang aku cek. Tanganku gemetar buka satu persatu email yang masuk ke tong sampah digital itu. Dan bingo. Ada email konfirmasi pengiriman barang dari marketplace yang belum terhapus permanen. Penerima, Rina Amalia. Alamat, apartemen Grand Royal. Tower B, unit 15B. Tanggalnya jelas, jamnya jelas, nomor resinya valid. Itemnya juga terpampang nyata. Tas branded, tiket pesawat atas nama dia, baju-baju mahal. Semuanya dikirim ke alamat dia, bukan ke kosanku di gang sempit. Ini bukti emas kalau barangnya fisik dinikmati dia, bukan aku. Aku screenshot semuanya. Aku print rangkap 3. Aku simpan di cloud, di flash disk, di mana-mana. Rasanya kayak nemu harta karun di tumpukan sampah. Sedikit harapan mulai menyala lagi di dadaku yang sesak. Belum cukup sampai di situ. Aku butuh bukti yang lebih kuat buat matahin argumen Sari yang kasih izin sukarela. Aku ingat CCTV cafe. Kalau aku bisa dapat rekaman pas dia pegang HP-ku dan scan wajahku, atau maksa aku scan wajah, itu bisa jadi bukti visual kalau aku di bawah tekanan atau manipulasi dia. Pulang kerja, aku nekat balik ke kafe mewah tempat kejadian perkara itu. Aku temuin manajernya, ngarang cerita sambil nangis-nangis, kali ini beneran nangis putus asa, kalau aku baru sadar dompetku hilang pas duduk di sana tanggal sekian jam sekian. Dan butuh cek CCTV buat laporan polisi karena isinya KTP dan ATM penting. Awalnya manajernya nolak, ribet prosedurnya. Katanya harus ada surat pengantar. Tapi setelah aku mohon-mohon sampai mau sujud di kakinya, dia luluh juga, karena kasihan lihat mukaku yang kacau balau. Cuma boleh lihat di sini ya Mbak, nggak boleh di-copy file aslinya, kecuali ada polisi. Kata manajernya tegas. Aku ngangguk cepet kayak ayam patuk beras. Pas rekaman diputar di layar monitor ruang security, mataku nggak kedip sedikit pun. Kelihatan jelas di sana. Di meja nomor 4, Rina yang ngambil HP-ku dengan kasar, dia yang ngetik-ngetik cepet, terus dia yang ngarahin HP ke mukaku buat scan wajah. Sementara ekspresiku di video itu kelihatan ragu, bingung, dan takut. Terus kelihatan jelas dia ketawa puas, tos sama aku yang cuma senyum kecut. Aku rekam layar monitor itu diem-diem pakai HP-ku yang kameranya lumayan jernih. Maaf ya Pak Manajer, kepepet banget. Tuh kan Pak, nggak ada yang ngambil dompetnya. Mungkin jatuh di jalan, kata manajer itu polos. Aku cuma bilang makasih banyak dan langsung cabut dengan jantung berdebar kencang, membawa senjata keduaku. Sekarang aku punya amunisi lengkap, bukti pengiriman barang ke alamat dia, dan video CCTV yang nunjukin dia yang operasikan transaksinya secara dominan. Tapi aku tahu, ngelawan Rina lewat jalur hukum itu mahal dan lama. Dia punya duit buat sewa pengacara licin. Kalau aku cuma modal bukti ginian ke polisi sekarang,
Prosesnya bakal makan waktu berbulan-bulan. Keburu aku dipecat dan diteror mati-matian. Aku butuh pengadilan yang lebih cepat dan kejam. Pengadilan sosial. Rina itu gila validasi. Hidupnya cuma buat konten dan pujian orang lain. Itu kelemahannya yang paling fatal. Aku bakal hancurin dia di tempat yang paling dia puja, media sosial. Malamnya di kosan, aku mulai susun strategi perang. Aku kumpulin semua bukti chat dia yang rayu manis mau pinjam nama, bukti dia pamer barang di IG yang tanggalnya cocok sama tanggal transaksi pinjol, bukti tagihan yang numpuk atas namaku, dan bukti alamat pengiriman barang ke apartemen dia. Aku jadiin satu thread panjang di draft Twitter, sekarang X. Judulnya aku bikin bombastis. Hidup glamor hasil maling identitas sahabat sendiri. Sebuah utas. Aku tulis dengan bahasa yang runut, penuh emosi, tapi tetap faktual. Aku lampirin foto-foto barang mewah dia disandingkan sama screenshot tagihan pinjolku. Tas 7 juta? Cek. Tagihan 15 juta? Cek. Pelaku? Rina Amalia, selebgram wannabe. Sebelum aku pencet tombol post, hatiku masih ragu. Tanganku dingin banget. Ini bakal jadi perang besar yang gak bisa ditarik lagi. Kalau ini viral, Rina bakal hancur. Tapi aku juga bakal terekspos. Tiba-tiba, ada notifikasi WA lagi dari Rina. Tumben, aku buka chatnya. Isinya foto dia lagi makan steak mahal sama cowok ganteng. Captionnya, "Dinner with my love. Rejeki anak salehah emang gak kemana. Yang iri dengki minggir dulu." Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia makan enak di atas penderitaanku. Dia sebut diri dia anak solehah setelah nipu sahabatnya. Cukup. Habis sudah sabarku. Bismillah, gumamku. Tanganku menekan tombol post. Loading sebentar, dan tweet sent. Utas itu meluncur ke jagat maya. Bom waktu sudah diledakkan. Sekarang tinggal nunggu ledakannya menghanguskan kebohongan dia. Notifikasi HP-ku udah kayak mesin kasir yang rusak, bunyi terus tanpa henti, sampai bateraiku bocor drastis. Dalam hitungan jam, utas yang aku buat meledak. Retweets tembus puluhan ribu, likes udah nggak kehitung. Orang-orang mulai mention akun-akun base besar, bahkan ada akun gosip terkenal di Instagram yang repost screenshot ceritaku. Rasanya campur aduk, antara takut karena udah bikin keributan sebesar ini, tapi juga lega karena beban yang selama ini aku pikul sendirian sekarang dibagi ke ribuan orang yang ikut marah. Komentar-komentar netizen benar-benar jadi bensin buat api kemarahanku. Mereka jeli banget nyocokin jam postingan Rina sama bukti transaksi yang aku lampirin. Gila, jam 12.05 check out tas, jam 12.10 update story thank you Lord. Lord Palalu Peyang, itu duit temen lu. Tulis salah satu netizen yang bikin aku senyum miris. Netizen plus 62 emang intelijen paling ngeri di dunia. Gak butuh waktu lama buat mereka nemuin akun Instagram Rina yang asli. Kolom komentarnya yang tadinya penuh pujian palsu dari sesama sosialita, sekarang berubah jadi lautan hujatan. Bayar utang woi. Gayanya selangit, duitnya nyopet. Oh, ini yang nipu sahabat sendiri. Shame on you. Rina panik. Dia sempat matiin kolom komentar, tapi netizen gak kurang akal. Mereka nyerang postingan lama, bahkan nyerang akun brand yang lagi endorse dia. Brand skincare lokal yang baru aja jadiin dia brand ambassador langsung diserbu, diminta putus kontrak atau diboikot. Rina yang tadinya di atas awan, dalam sekejap ditarik paksa jatuh ke tanah berlumpur. Tepat jam 12 malam, HP-ku berdering panjang. Nama Rina Amalia muncul di layar. Kalau kemarin-kemarin aku yang nelpon dia nggak diangkat, sekarang dia yang nelpon aku kayak orang gila. Aku tarik napas panjang, kumpulin segenap keberanian yang tersisa, lalu geser tombol hijau. Belum sempat aku ngomong halo, suara teriakan melengking langsung menusuk telinga. Lo apa-apaan sih, Sar? Lo mau matiin rejeki gue? Hapus postingan itu sekarang juga, atau gue tuntut lo pakai pasal ITE. Gue punya pengacara mahal, lo cuma karyawan kecil, jangan macam-macam sama gue. Suaranya bergetar, campuran antara marah besar dan ketakutan yang amat sangat. Dulu mungkin aku bakal gemetar dengar ancaman dia, tapi sekarang rasanya hambar.
Aku dengerin dia ngoceh sampai capek sendiri, baru aku jawab dengan nada datar tapi dingin. Udah ngomongnya? Dengar ya Rin, gue nggak butuh pengacara mahal. Gue punya bukti CCTV cafe pas lo maksa gue scan wajah. Gue punya bukti email pengiriman barang ke apartemen lo, dan gue punya ribuan saksi mata di internet yang sekarang lagi pantau lo. Kalau lo mau bawa ini ke hukum, silahkan. Gue jamin sebelum sidang pertama dimulai, lo udah nggak punya muka buat keluar rumah. Lo pilih mana? Bayar utang lo sekarang, atau karir influencer lo tamat selamanya? Hening sejenak di seberang sana. Cuma kedengaran suara napasnya yang buru. Tiba-tiba, nada bicaranya berubah drastis. Dari singa yang ngamuk, jadi kucing yang kejepit. Sar, please lah, kita kan temen lama. Jangan kayak gini caranya. Gue transfer deh 5 juta dulu sekarang, sisanya bulan depan. Tapi lo hapus ya thread-nya, terus lo bikin video klarifikasi. Bilang kalau ini cuma salah paham. Bilang kalau akun gue dihack atau apalah. Gue bisa kasih lo duit lebih, Sar. Gue bayarin kosan lo setahun deh. Please banget, brand skincare mau mutus kontrak gue nih kalau ini nggak beres malam ini. Aku ketawa sinis. Benar-benar nggak habis pikir. Di saat kayak gini pun, dia masih mikirin kontrak dan citra. Bukan mikirin nasib aku yang hampir dipecat. Nasi udah jadi buburin. Gue nggak butuh duit sogokan lo. Gue cuma butuh lo lunasin semua tagihan atas nama gue yang lo pake, beserta denda-dendanya. Detik ini juga. Gue nggak mau nyicil. Gue nggak mau janji bulan depan. Lo jual tas lo, jual jam tangan lo, atau minta bokap lo. Terserah. Kalau nggak ada bukti pelunasan full malam ini, besok pagi gue rilis rekaman CCTV cafe itu. Biar semua orang lihat gimana aslinya muka manis lo tas lagi nipu teman sendiri. Lo tega banget sih, Sar. Gue nggak pegang cash sebanyak itu sekarang. Rina mulai nangis, tapi aku tahu itu air mata buaya. Itu bukan urusan gue. Waktu lo gesek pay letter pakai nama gue, lo mikir nggak gue punya duit buat bayar? Enggak kan? Lo cuma mikir gengsi lo. Sekarang, makan tuh gengsi. Aku langsung matiin telepon sepihak. Tanganku gemetar, tapi kali ini karena adrenalin kemenangan. Rasanya puas banget bisa balikin semua kata-kata dia. Aku screenshot log panggilan masuk dari dia. Terus aku post lagi di thread Twitter sebagai update. Pelaku nelpon, minta damai dan nyogok bayarin kosan asal tweet dihapus. Sorry, harga diri gue nggak semurah itu. #bayar utang Rina. Blunder terbesar Rina terjadi 1 jam kemudian. Karena panik diserang netizen dan ditolak aku, dia nekat bikin Instagram live buat klarifikasi. Aku nonton live-nya dari akun fake. Di sana dia nangis-nangis pakai daster, sok sederhana. Mukanya sembab, makeup dihapus, bilang kalau dia difitnah. Teman-teman, itu semua hoax. Sari itu sebenarnya yang minjem duit ke aku. Terus dia playing victim karena nggak bisa bayar. Aku punya buktinya kok, katanya sambil sesenggukan. Aktingnya jelek banget. Bahkan dia lupa kalau di belakangnya masih ada tas-tas branded yang dia beli pakai namaku, terpajang di lemari kaca. Netizen langsung ngamuk di kolom komentar live dia. Hoax gundulmu. Bukti email Sari jelas banget dikirim ke apartemen lo. Itu tas yang di belakang tas hasil nipu kan? Akting lo kurang natural, Mbak. Mending ikut casting sinetron Ajab. Rina yang baca komen-komen itu langsung kelihatan panik. Mukanya pucat pasi. Dia buru-buru end live tanpa pamit. Niat hati mau cari simpati, malah jadi bunuh diri sosial. Screenshot live dia yang penuh hujatan langsung beredar lagi di Twitter, jadi bahan meme baru. Ketika maling teriak maling tapi lupa ngumpetin barang curian. Puncaknya, jam 3 pagi ada email masuk ke HP-ku. Bukan dari pinjol, tapi dari Rina. Subjeknya, bukti transfer pelunasan, lunas. Aku buka lampirannya dengan jantung berdebar. Ada bukti transfer lunas ke 3 aplikasi pinjol yang dia pakai. Totalnya hampir 20 juta termasuk denda. Di body email dia cuma nulis singkat pakai caps lock. Puas lo, hapus sekarang. Aku cek aplikasi pinjolku. Beneran, limitnya udah balik dan tagihannya 0. Beban 20 juta yang ngehimpit dadaku berhari-hari hilang seketika. Aku menang. Tapi aku tahu, hukuman buat Rina belum selesai. Uang bisa dibayar, tapi jejak digital itu abadi. Dan besok adalah hari di mana dia bakal ngerasain karma yang sebenarnya di dunia nyata.
3 bulan sudah berlalu sejak malam perang saudara yang menguras air mata itu. Dan hidupku perlahan balik ke setelan pabrik yang jauh lebih tenang dan damai. Setelah Rina terpaksa melunasi semua utangnya karena panik diserang netizen, aku langsung melakukan ritual pembersihan dengan menutup semua akun pinjol dan uninstall aplikasinya secara permanen dari HP-ku. Kapok setengah mati. Rasanya kayak baru keluar dari penjara mental yang menyiksa. Di kantor, Pak Bos yang tadinya marah besar, malah berbalik jadi respek sama keberanianku speak up untuk membela diri. Kamu punya integritas, Sari. Jarang orang berani lawan arus demi kebenaran, apalagi lawan teman sendiri. Katanya waktu menyerahkan surat pengangkatan karyawan tetap di mejaku. Gajiku naik lumayan, cukup buat nabung dikit-dikit dan beli HP baru yang layarnya nggak retak kayak jaring laba-laba. Aku belajar satu hal mahal dari kejadian ini. Ketenangan jiwa saat tidur itu jauh lebih berharga daripada gaya hidup mewah yang dipaksakan. Aku tetap makan di warteg langganan, tetap naik ojol menembus macet Jakarta. Tapi bedanya sekarang aku bisa tidur nyenyak tanpa takut ada nomor asing nelpon tengah malam buat nagih duit yang gak aku pakai. Siang ini matahari bersinar cerah banget, seolah mendukung suasana hatiku saat datang ke acara nikahan Manda, teman SMA kita juga. Acaranya digelar di sebuah gedung mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dekorasinya full bunga segar yang wanginya semerbak memenuhi ruangan ber-AC dingin itu. Aku datang pakai kebaya simpel warna pastel hasil jahitan ibuku. Nggak mahal, tapi pas di badan dan bikin aku percaya diri. Jujur, jantungku agak deg-degan karena tahu Rina pasti diundang ke sini, mengingat Manda dulu satu geng sama dia. Sejak kasus itu meledak, Rina benar-benar ngilang dari peradaban sosial media. Instagramnya yang centang biru itu di-deactivate, nomor WhatsAppnya ganti, dan dia keluar dari semua grup alumni. Kabar burung bilang dia pindah apartemen karena malu. Tapi ada juga gosip yang bilang dia masih gali lubang tutup lubang, buat pertahanin sisa-sisa gengsinya di circle sosialita ibu kota yang belum tahu aibnya secara detail. Pas aku lagi antri ambil kambing guling yang antreannya mengular, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang sangat familiar di pojok ruangan. Di dekat stan es krim, Rina berdiri sendirian. Dia pakai gaun brokat warna merah marun yang mencolok banget, rambut dark brownnya masih ditata wavy sempurna kayak iklan sampo, dan tangannya megang clutch bag berkilauan yang silau kena lampu. Sekilas dia kelihatan sama kayak Rina yang dulu, glamor, angkuh, dan penuh percaya diri. Tapi pas aku perhatiin lebih dekat dari balik punggung tamu lain, auranya beda banget. Wajahnya kelihatan tirus, bedaknya agak ketebalan, mungkin buat nutupin mata panda yang parah, dan gelagatnya gelisah bukan main. Dia senyum kesana-sini, cipika-cipiki sama tamu lain dengan gaya sok akrab, tapi matanya liar ngeliatin pintu masuk terus-terusan, persis kayak buronan yang takut diciduk polisi di tempat umum. Manda, si pengantin yang lagi keliling nyapa tamu, nyamperin aku di sela-sela salaman. Sar, ya ampun makasih ya udah datang. Lo lihat Rina nggak di pojok sana? Gila ya, gue kira dia nggak bakal berani nongol setelah thread lo viral kemarin. Tapi emang muka tembok sih, dia malah nyumbang lagu tadi di panggung. So asik banget kayak nggak ada dosa, bisik Manda julid sambil benerin sanggulnya. Aku cuma senyum tipis menanggapi ocehan Manda. Biarin aja Man, mungkin dia mau perbaiki hubungan sama teman-teman lama, atau mungkin dia kangen suasana pesta. Jawabku diplomatis, males nambah dosa gibah. Padahal dalam hati aku tahu, Rina datang ke sini bukan buat silaturahmi tulus. Dia butuh panggung, dia butuh validasi, dia butuh ngebuktiin ke dunia dan dirinya sendiri kalau dia masih ada, masih kaya, dan masih level sama kita semua. Walau aslinya mungkin dompetnya lagi berdarah-darah. Tiba-tiba, suasana pesta yang tadinya syahdu dengan iringan saksofon romantis berubah jadi tegang dalam hitungan detik. Dari arah pintu masuk utama, terdengar suara ribut-ribut dan teriakan kasar yang gak pantas ada di acara pernikahan. Security gedung yang pakai batik rapi kelihatan kewalahan nahan 2 orang laki-laki berbadan besar. Pakai jaket kulit hitam, celana jeans sobek, dan muka sangar penuh keringat. Kontras banget sama tamu undangan yang wangi dan rapi jali. "Minggir, Pak! Kami tahu dia di dalam. Jangan halangin kami atau kami acak-acak tempat ini sekarang juga."
teriak salah satu lelaki itu. Suaranya menggelegar, bikin musik berhenti mendadak karena pemain bandnya kaget. Semua tamu, termasuk aku, langsung nengok ke sumber suara. Hening seketika. Cuma ada suara denting sendok jatuh ke lantai saking kagetnya orang-orang. Mana Rina Amalia? Keluar lo, kami tahu lo di sini. Teriak lelaki yang satunya lagi sambil merangsek masuk ke tengah ballroom dengan langkah lebar dan kasar. Matanya nyalang menyisir setiap sudut ruangan kayak elang cari mangsa. Tamu-tamu langsung minggir ketakutan, ngebuka jalan kayak laut merah terbelah buat dua preman itu. Di pojok ruangan, aku lihat Rina mematung kaku. Wajahnya yang tadi full make up tebal langsung pucat pasi kayak mayat hidup. Gelas sirup di tangannya jatuh pecah ke lantai. Biar! Suara pecahan gelas itu jadi sinyal fatal buat para penagih hutang itu. Mereka langsung noleh ke arah Rina yang gemetaran. Nah, itu dia. Woi, jangan lari lo setan. Bayar utang lo. Rina panik setengah mati. Insting bertahan hidupnya bikin dia nekat lari ke arah pintu samping dekat pelaminan. Tapi sialnya, hak tinggi sepatunya malah bikin dia keserimpet gaun panjangnya sendiri yang ribet. Bruk! Dia jatuh tersungkur keras banget di depan meja prasmanan, bikin taplak meja ketarik dan piring-piring bergeser. Clutch bag mahalnya terlempar, isinya berantakan di lantai marmer, lipstik, bedak padat yang pecah, dan tumpukan kartu kredit warna-warni. Yang bikin miris, nggak ada HP canggih keluaran terbaru di sana. Yang terlempar cuma HP Android layar retak yang mungkin HP cadangannya buat hindarin pelacakan. Dia berusaha bangun sambil nangis histeris. "Tolong! Security tolong! Ada preman mau bunuh saya!" Teriaknya, tapi nggak ada satupun tamu yang berani nolong. Security pun mundur takut lihat tampang garang dua debt collector itu, yang sekarang udah berdiri tegak di depan Rina yang deprok tak berdaya. Gaya lo selangit, utang lo di mana-mana. Lo kira lo bisa kabur pindah apartemen, ha? Mobil lo udah kami tarik kemarin. Sekarang lo mau bayar pakai apa? Pakai gaun lo ini? Bentak si debt collector sambil nunjuk-nunjuk muka Rina tanpa ampun. Rina cuma bisa nangis meraung-raung, nutupin mukanya pakai kedua tangan. Maskaranya luntur, bikin mukanya cemong hitam. Ampun bang, besok saya bayar. Saya janji, tolong jangan di sini bang. Malu banyak orang. Ini acara teman saya. Rintihnya memelas. Malu? Lo ngutang miliaran buat gaya hidup gak tahu malu. Giliran ditagih baru tahu malu. Ayo ikut ke kantor sekarang. Atau kami seret lo lewat jalan aspal. Salah satu debt collector itu narik tangan Rina kasar banget sampai dia terhuyung berdiri. Tamu-tamu undangan yang tadinya diam syok, sekarang mulai bisik-bisik. Dan tentu saja ngeluarin HP buat ngerekam momen langka ini. Flash kamera kilat-kilat, kayak lampu diskotik nyorot ke arah Rina. Momen paling memalukan dalam hidup Rina terjadi di acara paling mewah tahun ini. Didokumentasikan oleh ratusan orang yang dulu mungkin dia anggap fansnya. Dulu dia yang hobi pamer di depan kamera demi likes dan pujian, sekarang kamera-kamera itu berbalik jadi senjata yang membunuh sisa harga dirinya sampai ke akar. Rina diseret keluar gedung sambil nangis-nangis histeris, kakinya nyeret di lantai. Gaun merah mahalnya kotor kena tumpahan makanan, rambut badainya kusut masai kayak orang gila. Pemandangan yang benar-benar menyedihkan, tragis, tapi sekaligus ngasih rasa selesai yang melegakan di hatiku. Karma itu bukan cuma nyata, tapi dia datang tepat waktu dengan cara yang paling puitis. Aku ngeliat punggung Rina yang makin jauh diseret keluar pintu utama dengan perasaan campur aduk yang aneh. Marahku dan dendamku udah hilang entah kemana. Ganti jadi rasa kasihan yang mendalam. Kasihan karena dia memilih jalan hidup yang salah dan menjebak dirinya sendiri. Dia nuker ketenangan hidup yang sederhana demi pujian semu dari orang-orang yang bahkan gak peduli kalau dia mati besok. Manda nyenggol lenganku, mukanya syok berat sampai pucat. Gila, itu beneran Rina. Utang apaan lagi, Sar, sampai diseret preman gitu? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku cuma menghela napas panjang sambil natap pintu keluar yang udah kosong. Entah laman. Mungkin gali lubang baru buat tutup lubang lama. Lingkaran setan yang gak bakal putus kalau dia gak sadar diri dan tobat.
Acara nikahan itu lanjut lagi walau suasananya jadi awkward. Tapi aku mutusin buat pulang. Di parkiran motor aku ngaca di spion helmku. Wajahku biasa aja, nggak glowing kayak artis Korea, nggak pakai barang branded. Dompet isinya cuma struk belanja bulanan sama uang cash secukupnya. Tapi pas aku lihat mataku sendiri, ada ketenangan di sana. Ketenangan yang nggak bisa dibeli pakai pay letter manapun. Aku nyalain motor, senyum kecil dan melaju pulang ke kosan. Pesan buat kalian semua, hiduplah sesuai kemampuan. Jangan paksa gaya kalau dompet nggak berdaya. Karena pada akhirnya, bukan barang mewah yang bikin kita tidur nyenyak, tapi hati yang bebas dari utang dan kebohongan. Sekian.